Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Fitri, mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan memaparkan laporan hasil kerja praktek dengan judul Implementasi Kualitas Pelayanan pada Baitul Mal Pupuk Kujang. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Robi Fauzi, SEMM, dan pembimbing lapangan saya, Bapak Sutrisno, SPDI. Latar belakang, Baitul Mal Pupuk Kujang merupakan salah satu lembaga filantropi yang berkhidmat kepada umat melalui pendayagunaan dan sosial masyarakat. Adapun untuk produknya yaitu berupa program zakat, infak, sodako, dan wakaf, serta dana lainnya yang halal dan sesuai hukum. Semua dana yang dihimpun berasal dari karyawan PT Pupuk Kujang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 Ayat 2, definisi zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya dan sesuai dengan syariat Islam. Pengertian infak pasal 1 ayat 3, infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umat. Sedekah dalam pasal 1 ayat 2, sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umat. Menurut Ciptono 2016 menyatakan bahwa kualitas pelayanan adalah tingkat kepuasan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Dari hasil penelitian oleh Yugo Agung Vanampi 2018, pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan donatur di Baitul Mal Hidayatullah Tulung Agung. Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa kualitas pelayanan di Baitul Mal Hidayatullah Tulung Agung berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan donatur di BMH Tulung Agung. Hal tersebut berarti semakin tinggi tingkat kualitas pelayanan yang ada pada LAS BMH Tulung Agung, maka akan semakin tinggi pula kepuasan donatur di LAS BMH Tulung Agung. Gambaran umum perusahaan Baitul Mal Pupuk Kujang pertama hadir dilandasi atas kesadaran para karyawan PT Pupuk Kujang dalam menunaikan zakat dan mengungkapkan rasa syukur melalui berbagi terhadap sesama. Baitul Mal Pupuk Kujang mulai berdiri pada tanggal 14 Oktober 1994 tentang pembentukan dan pengangkatan pengurus amil zakat, infak, dan sodako dengan nama Baitul Mal Pupuk Kujang Persero. Pada tahun 2014, Baitul Mal Pupuk Kujang sudah berbadan hukum sesuai Akta Nomor 11 tanggal 11 April 2014 tentang pengesahan Badan Hukum Yayasan Baitul Mal Pupuk Kujang oleh Notaris Hindum Muksin SH nomor 11 tanggal 11 April 2014 membangun jejaring penyaluran di 73 majelis dan menyantuni 1793 jompo duafa. Nama perusahaan Baitul Mal Pupuk Kujang, tanggal berdiri 14 Oktober 1994, alamat Jalan Ahmad Yani nomor 39, Komplek Perumahan Pupuk Kujang Cikampek, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, kode pos 41373. Jenis perusahaan lembaga filantropi. Jumlah karyawan 6 orang. Produk program zakat, infak, dan sodako. Email baitulmalpupukujang2020@gmail.com. Tujuan kerja praktek. Tujuan dari kerja praktek ini adalah untuk mengetahui implementasi kualitas pelayanan yang diberikan oleh Baitul Mal Pupuk Kujang kepada para muzaki yang membayarkan ZIS maupun pelayanan saat menyalurkan dana ZIS kepada umat yang membutuhkan. Metode penulisan artikel yang digunakan adalah metode deskriptif.
Sugiono 2012 menyatakan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih atau independen tanpa membuat perbandingan atau hubungan dengan variabel lain. Metode deskriptif digunakan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai kualitas pelayanan pada Baitul Mal Pupuk Kujang. Penulisan artikel juga menggunakan metode library research, yaitu mencari, mempelajari, mengumpulkan teori serta bahan-bahan yang mendukung bagi penulis yang berkaitan dengan implementasi kualitas pelayanan pada Baitul Mal Pupuk Kujang, seperti teori-teori mengenai kualitas pelayanan serta keputusan pembelian konsumen beserta indikator-indikatornya. Tinjauan pustaka, Grand Theory Management. Menurut Lilis Sulastri, mengutip di dalam buku manajemen, sebuah pengantar sejarah, toko, teori, dan praktik 2014, mendefinisikan bahwa manajemen adalah seni mengatur yang melibatkan proses, cara, dan tindakan tertentu seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atau pengendalian yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan dan melalui orang lain. Middle Theory, Manajemen Pemasaran. Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane-Keller 2011 dalam buku Manajemen Pemasaran edisi 13, manajemen pemasaran diartikan sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang umum. Rank teori kualitas pelayanan. Menurut Ciptono 2016 menyatakan bahwa kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Dalam kualitas pelayanan terdapat 5 dimensi servqual, yaitu bukti fisik, keandalan, daya tangkap, jaminan, dan empati. Tugas-tugas yang dilakukan. Tugas yang dilaksanakan melakukan pelayanan kepada para donatur atau anggota muzaki dan non-muzaki yang memberikan JIS kepada Baitul Mal Pupuk Kujang sebagai lembaga pengurus amil zakat yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat sekitar PT Pupuk Kujang dan daerah Ring 1 Cikampek, melakukan sosialisasi pelayanan donasi dan menyantuni masyarakat yang membutuhkan. Donasi yang diberikan dapat berupa sembako, biaya sekolah, biaya berobat sakit maupun bantuan tunai secara langsung. Uraian pelaksanaan kerja praktek. Tugas utama, praktikan ditugaskan oleh pembimbing lapangan untuk merekap database karyawan Pupuk Kujang yang aktif memberikan JIS pada Baitul Mal Pupuk Kujang. Praktikan ditugaskan melakukan penyortiran data karyawan, anggota muzaki dan non-muzaki untuk kemudian diberikan informasi total pemasukan zakat yang telah mereka donasikan. Praktikan bersama tim pendayagunaan ditugaskan untuk melakukan sosialisasi, memberikan bantuan kain kafan dan peralatan lainnya, membagikan celengan program koin emas untuk daerah Pangkalan Loji Karawang. Tim praktikan bersama tim Baitul Mal Pupuk Kujang setiap hari Jumat aktif memberikan makanan dan minuman gratis untuk jamaah sholat Jumat Masjid Narul Hayat Pupuk Kujang. Praktikan ditugaskan untuk memberikan informasi JIS 2019 kepada anggota muzaki. Praktikan ditugaskan untuk merekap data penerima tanda asatid, yaitu salah satu program bulan Ramadan Baitul Mal Pupuk Kujang. Praktikan bersama tim pendayagunaan ditugaskan untuk memberikan bantuan donasi kepada para korban banjir daerah Cikampek. Tugas pendukung. Praktikan diperkenalkan tentang lingkungan perusahaan Baitul Mal Pupuk Kujang, program apa saja yang ada pada perusahaan tersebut, dan pembagian penempatan kerja praktek. Setelah melakukan kegiatan baik penyortiran data maupun penyusunan program kerja, tim praktikan rapat dengan tim pembimbing untuk mempresentasikan hasil penyortiran data segmentasi program yang akan kami jalankan
di bulan Ramadan. Praktikan juga ditugaskan untuk mempromosikan dan mengajak kerjasama dengan PT Selin Tekstil KIKC. Tim praktikan kembali melakukan rapat dengan tim pembimbing untuk laporan evaluasi dan koordinasi program yang kami promosikan kepada beberapa korporat dan retail. Praktikan ditugaskan oleh pembimbing untuk membantu membuat proposal program dan sponsorship. Permasalahan dan solusi. Masalah yang ada pada Baitul Mal Pupuk Kujang terkait kualitas pelayanan. Permasalahannya terdapat pada bagian bukti fisik yang diberikan oleh Baitul Mal Pupuk Kujang dalam proses pelayanan, yaitu kurang luasnya kantor tempat kerja, sehingga apabila ada beberapa tamu yang datang berkunjung, baik untuk meminta bantuan maupun memberikan JIS, tidak ada tempat tunggu yang tersedia. Maka dengan hal tersebut, para tamu dengan terpaksa menunggu di halaman sekitar Masjid Pupuk Kujang. Berikutnya, tidak ada lahan parkir yang disediakan khusus oleh BMPK. Lahan parkir yang tersedia masih berbarengan dengan parkiran masjid. Jadi hal ini dapat menjadi salah satu permasalahan dalam pelayanan di Baitul Mal Pupuk Kujang. Lokasi yang sulit dijangkau oleh konsumen juga dapat mempengaruhi kualitas pelayanan Baitul Mal Pupuk Kujang karena lokasinya berada di dalam kawasan Pupuk Kujang, lebih tepatnya pada komplek perumahan Pupuk Kujang Cikampek. Solusi yang dapat dilakukan oleh para pengurus Baitul Mal Pupuk Kujang yaitu membeli lahan baru yang luas dan strategis agar mudah dijangkau oleh para donatur dan dapat meningkatkan kepercayaan para donatur. Dengan lahan yang luas, Baitul Mal Pupuk Kujang akan lebih memberikan pelayanan, tidak bingung tempat parkir dan ruang tunggu untuk para tamu yang datang berkunjung. Kesimpulan, dengan adanya kerja praktek ini, kami dapat mengetahui proses kegiatan pelayanan yang diberikan oleh suatu perusahaan yang nyata dilakukan pada Baitul Mal Pupuk Kujang. Dalam kualitas pelayanannya, Baitul Mal Pupuk Kujang sudah melakukan kegiatan tersebut secara tepat pada sasaran yang seharusnya dan semestinya. Untuk mendapat donasi atau bantuan dari para donatur yang dititipkan melalui pengurus Baitul Mal Pupuk Kujang, seperti slogan yang mereka miliki, menyantuni dan memberdayakan umat. Dengan demikian, kami harap Baitul Mal Pupuk Kujang lebih memperluas jaringan bantuan tidak hanya di sekitar Cikampek. Saran, setelah penulis mengamati hal-hal yang berkaitan dengan masalah dalam penerapan kualitas pelayanan pada Baitul Mal Pupuk Kujang, maka penulis mengemukakan saran sebaiknya perusahaan merenovasi kantor supaya lebih luas dan menambah lahan parkir, agar ketika para donatur berkunjung merasa nyaman, bertambah semangat untuk memberikan donasi dan meningkatkan rasa percaya konsumen akan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Baitul Mal Pupuk Kujang. Adapun saran yang diberikan kepada Universitas Buana Perjuangan Karawang, yaitu sebelum mahasiswa melakukan kerja praktek, sebaiknya lebih meningkatkan kerjasama dengan perusahaan agar terjalin hubungan yang baik. Hal ini dapat memudahkan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis mudah dalam memasuki dunia kerja. Berikut ada beberapa lampiran. Yang pertama, tabel daftar kegiatan atau daily report selama kerja praktik berlangsung. Lampiran yang kedua yaitu foto kegiatan pada saat kerja praktik berlangsung. Yang pertama, ketika melakukan rapat action plan. Kedua, ketika melakukan sosialisasi untuk daerah Pangkalan Loji. Yang ketiga, yaitu ketika melakukan sosialisasi bantuan bencana korban banjir daerah Cikampek. Sekian pemaparan laporan kerja praktek yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.